teman-teman Noni, selamat datang lagi di Ngobrol Sehat bareng Noni. Sekarang kita udah ada di episode 8 nih teman-teman Noni, di mana Ngobrol Sehat bareng Noni ini adalah tempat untuk kita membahas hal-hal seputar kesehatan yang berkaitan erat dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kira-kira teman-teman Noni di sini ada nggak sih yang pernah ngerasa kayaknya mau naik tangga tuh effort banget? Atau misalkan naik tangga tapi berasanya kayak lagi ngedaki gunung nih teman-teman. Fenomena apakah itu teman-teman? Makanya di Ngobrol Sehat bareng Noni hari ini kita bakalan sama-sama ngebahas soal osteoartritis atau OA. Kenapa sih OA ini bisa menyebar dan gimana cara pencegahannya, lalu solusi oles alami. Bersama narasumber ahli kita akan bersama-sama membedah mengapa gangguan pada satu sendi ini bisa memicu efek domino pada seluruh postur tubuh teman-teman. Kita juga akan melihat bagaimana alam menawarkan solusi melalui pengolahan buah mengkudu yang tepat. Terus juga selain itu kita akan ngebahas ya teman-teman, kenapa sih kok kayaknya osteoartritis ini lebih beresiko untuk para wanita. Apa kaitannya menopause dengan kesehatan sendi dan juga mengapa osteoartritis ini bukan hanya sekedar asam urat. Yuk kita sapa dulu narasumber kita. Ada Pak Nugroho selaku dari Research and Development Team Noni Balsem. Halo Pak Nugroho. Halo Mbak Noni, tetap semangat ya. Semangat. Gimana Bu Dokter? Selamat datang. Selamat datang Mbak Noni. Selamat datang kembali sih sebenarnya. Selamat datang kembali ya Bu Dokter ya. Hai teman-teman Noni, sehat ya semuanya ya? Sehat. Jadi kita manggilnya Panug ya dan Dokman gitu ya, bahasa akrabnya nih ya. Besti ya teman-teman Noni. Kita bestie nih teman-teman di sini karena kita bakalan ngebahas hal yang menarik banget nih, Dokter. Karena aku sebagai wanita nih jadi concern nih sama kasus ini karena kan tadi dibilangnya osteoartritis ini lebih berisiko untuk perempuan. Jadi aku sebagai perempuan jadi agak overthinking ya Dok ya jadinya. Dan pengen tahu juga pastinya gimana sih caranya untuk mencegah osteoartritis itu. Langsung aja Dokter, untuk pertanyaan pembuka ya. Banyak orang salah kaprah nih Dokter menganggap OA atau osteoartritis itu pasti asam urat. Boleh nggak sama Dokter dijelaskan perbedaannya secara medis? Oke, gini Mbak Noni dan teman-teman Noni semua. Jadi kalau asam urat itu apa sih? Jadi asam urat itu adalah peradangan pada sendi-sendi kecil yang disebabkan oleh adanya kristal purin. Biasanya karena teman-teman Noni ini Pak mengkonsumsi makanan yang mengandung selnya banyak, misalkan kerupuk kulit, jeroan. Nah itu khas banget biasanya bengkaknya, nyerinya itu biasanya di ibu jari, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri, atau biasanya hari ini baik-baik aja nih Pak, Mbak Noni, biasanya kayak makan karedok, makan gado-gado atau nyemil kacang goreng. Besoknya bangun tidur bengkak, nyeri banget di ibu jari kakinya, biasanya itu adalah asam urat. Sedangkan OA, osteoartritis itu adalah peradangan pada sendi lutut kita yang tidak disebabkan oleh kristal purin tersebut. Jadi berbeda ya teman-teman Noni antara asam urat dan osteoartritis. Terus kenapa Dokter OA ini sering disebut pengapuran? Apakah itu istilah yang benar Dok? Bisa disebut seperti itu agar lebih mudah ya dipahami oleh teman-teman Noni semua. Jadi memang osteoartritis dibilangnya pengapuran karena muncul sendi-sendi baru pada celah sendi di lutut ini. Jadi namanya osteofit kalau bahasa medisnya, tapi untuk lebih gampangnya dibilangnya pengapuran. Jadi berkurangnya kekuatan sendi di lutut dan ada peradangan. Sebenarnya peradangan kekuatannya menurun akhirnya nyeri gitu. Terus sesuai dengan judul kita tadi nih Dokter, kan ada pertanyaan nih, kenapa bisa menyebar? Memangnya OA ini kayak flu yang bisa nular atau gimana sih Dokter? Jadi gini teman-teman Noni, osteoartritis peradangan sendi itu tidak menular sama sekali Panuk atau Mbak Noni, nggak menular. Tapi kalau misalkan biasanya sendi kanan sakit nih lututnya, pasti kan kita akhirnya numpulnya di kaki kiri terus. Nah akhirnya di lutut kiri beban kerjanya bertambah, akhirnya jadi sakit juga. Akhirnya atau dari kiri numpulnya ke kanan, akhirnya dua-duanya jadi nyeri sendi gitu. Nyeri sendi lutut ya maksudnya, seperti itu. Berarti kalau misalnya ada, ini ibu-ibu nih, kita kan ngomongin ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Perempuan lah ya, kalau perempuan, kalau pakai hak tinggi itu biasanya gimana? Bener banget Pak, jadi kalau misalnya
untuk teman-teman noni nih yang perempuan yang suka banget pakai high heels memang berisiko untuk mengalami radang pada lutut karena kan tumpuan berat badan jadi lebih berat ya Pak pada Heelsnya lutut. itu ya. Kemudian karena memang high heels itu Mbak Noni bikin tampilan perempuan jadi lebih cantik, Ya. lebih bagus posturnya, tapi itu juga membuat pinggang sakit, pegel, juga ya, Dok, ya, Jadi jadinya. dari high heel bisa sakit radang lutut, bisa juga nyeri sendi Langsung pada dengan pinggang. Ya, jadi menyebar gitu ya dok ya sakitnya Bener ya. banget, Mbak Noni. Dan sebenarnya kalau misalkan dibiarin bahaya juga dokter. Bener nggak? Benar, jadi memang pakai high heels tidak disarankan 8 jam berturut-turut. Jadi Wow. kalau bisa agak dicopot nih, misalnya sejam 2 jam. Ada jedanya Ada ya. jedanya, terus barefoot dulu 5 menit, 10 menit, istirahatin dulu kakinya, terus mungkin kalau memang harus banget pakai high heels lagi ya boleh digunakan. Iya. Mungkin kalau misalkan ini kali dok kayak pas lagi jam makan siang gitu ya, atau mungkin kita nggak perlu jalan nih karena kan memang ada kerjaan-kerjaan mungkin kayak sekretaris gitu emang harus pakai heels ya. Jadi kayak di momen-momen gak harus ketemu atasan gitu ya, itu dilepas dulu aja heelsnya ganti sama yang Flat gitu flat. ya, Tapi lebih kalau ringan misalkan ya. penggunaan flat shoes juga aman dok. Apa ada pengaruhnya lagi nih? Kalau penggunaan flat shoes sih untuk bekerja tuh sebenarnya tidak ada masalah ya Pak Nok ataupun Mbak Noni. Tapi memang kalau saya baca nih ya Mbak Noni dari beberapa penelitian memang lebih baik itu kita barefoot. Alias telanjang kaki. Tapi kan barefoot itu tidak memungkinkan. Maksudnya dilakukan setiap saat karena bekerja kan harus pakai Rapi. rapi. Jadi sekarang itu banyak banget Pak Nuk dan Mbak Noni pilihan-pilihan sepatu ataupun sandal yang bilangnya almost barefoot, jadi hampir kayak barefoot karena ternyata dengan kita telanjang kaki itu cengkraman kaki kita tuh menjadi lebih kuat dan itu juga bikin sendi dan kaki kita tuh jadi lebih kuat. Gitu. Berarti sebenarnya ini kayak berpengaruh juga kalau kayak anak-anak gitu loh dok. Kalau misalkan di usia muda ya, lebih baik kayak jalan di rumput, jangan pakai sendal. Berarti itu sebenarnya ngaruhnya salah satunya ke situ juga ya. Ya, jadi kalau kita kan saya anaknya baru umur 6 tahun Pak Noh. Jadi pernah direkomendasi sama dokter anaknya jadi untuk sering-sering nyeker. Nyekernya tuh boleh di rumput, boleh di tanah basah, boleh di aspal, tapi tentu dengan pengawasan ya Ya, Pak. ya. Dan setelah barefoot harus cuci kaki pakai sabun. Jadi dengan telanjang kaki ini memperkuat cengkraman dari kaki dan dia anaknya merasakan teksturnya Pak. Stimulasi juga Iya, ya. jadi tanah becek nih rasanya kayak gini ya, terus rumput rasanya gini, ternyata seperti itu. Jadi sensori juga gitu Iya. dok ya. Jadi tetap harus dilatih terus gitu Tetap harus ya. dilatih. Jadi ternyata barefoot itu nggak cuma penting untuk anak-anak yang baru mau bertumbuh aja, tapi ternyata kita orang dewasa juga perlu untuk rutin melakukan hal itu ya dokter ya. Kalau orang dewasa, kalau sekarang Kak bilangnya namanya grounding. Nah, Jadi grounding. kita grounding pas Bener. Jadi kayak pagi-pagi kita grounding sama tanah, Ya. bertelanjang kaki Pak. Jadi kayak kita tuh apa ya kan Menyatu dengan alam, ini ya, Dok. namanya- Ulang ya. Nah iya kayak kita tuh merasakan lagi alam di bawah kaki kita. Iya, betul. Itu kan secara kesehatan gimana? Apakah itu untuk menstimulasi syaraf atau otot itu atau Kalau gimana? dari penelitian saya baca Pak, jadi ternyata grounding ini adalah menurunkan stres. Oh. Jadi kita lebih rileks, lebih nyaman dan kalau bisa groundingnya tanpa distraksi smartphone. Jadi tetap kayak kita merasakan Jadi fokus diri ya, kita Dok? bersama dengan alam. Soalnya aku sempat baca-baca juga dokter soal grounding itu, jadi memang alam ini bisa membantu proses pemulihan juga gitu ya. Mungkin tadi yang salah satunya yang dokter sampaikan ya. Terus dokter, benarkah penderita OA atau osteoartritis ini kebanyakan adalah perempuan nih dok? Kenapa sih alasannya dokter? Benar, memang Pak, Mbak Noni kebanyakan penderita OA itu adalah perempuan. Pertama, karena perempuan secara anatomis pinggulnya lebih besar daripada laki-laki. Karena kan perempuan akan mengandung dan Melahirkan, melahirkan. Menyusui juga ya. juga. Kedua, ketika perempuan menopause itu kan hormon estrogen menurun. Sedangkan hormon estrogen itu membantu untuk kepadatan tulang. Akhirnya karena hormon estrogen menurun, kepadatan tulang menurun. Ketiga, hormon perempuan itu memang dirancang gampang nyimpan lemak, Pak. Terutama di perut, di dada, di pinggul, di paha. Jadi memang perempuan itu lebih
cenderung menyimpan lebih banyak lemak. Oh, gitu Banyak ya? spot-spot kosongnya berarti dok. Dari Untuk lemak-lemak itu ya. Akhirnya lebih mudah mungkin ya. Sebenarnya kalau lebih mudah untuk menjadi obesitas sebenarnya sama aja. Perempuan sama laki-laki sama-sama mempunyai resiko untuk menjadi obesitas. Tapi kan karena ada lemak-lemak ini, nah jadi lebih mungkin lebih mudah jadi obesitas. Akhirnya resiko untuk menjadi radang sendi lutut lebih tinggi daripada laki-laki. Berarti pentingnya juga untuk para perempuan-perempuan khususnya yang mungkin sudah memiliki anak ya, yang ada kantongnya di mana-mana itu mungkin harus lebih concern lagi dokter ya. Karena ternyata itu bisa menjadi salah satu pemicu untuk osteoartritis tersebut. Nih aku jadi terbuka juga ya dokter ya. Karena aku kan juga Saya juga. kan udah menikah, udah punya anak ya. Memang tanpa disadari badannya memang berbeda sih dokter ya. Badan saat kita belum menikah sama sudah menikah dan punya anak sih sebenarnya. Itu jadi Perempuan tuh selalu beralasan ya Mbak. Jadi kayak kan udah punya aja. anak, gitu. Nungguin abis nyusuin. Nanti abis nyusuin bablas. tiba-tiba ada adanya lagi. atau gini dok, pas mau mulai diet nih, tiba-tiba hamil lagi. Nah, iya. Itu sering terjadi ya. Betul. Nah terus dokter apa sih hubungannya menopause dengan resiko osteoartritis pada wanita? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan Jelaskan ya, tadi. Pak Nuk dan Mbak Noni bahwa memang yang bermain peran sebenarnya adalah estrogennya. Jadi karena pada menopause estrogen menurun, akhirnya kepadatan tulang menurun. Karena estrogen ini membantu untuk memadatkan tulang kita. Jadi karena kebanyakan lemak itu dok bisa juga ya berpengaruh. Lebih ke karena menopause sih. Karena Mbak menopause-nya Noni. ya. Karena penurunan hormonnya itu ya. Penurunan hormon. Terus aku mau balik lagi ke topik ke poin yang sebelumnya di dokter soal lemak-lemak dan segala macamnya itu. Berarti kita tetap harus berolahraga dong, benar nggak sih dokter? Supaya meminimalisir lemak-lemak itu, jadi terhindar dari yang namanya osteoartritis itu ya dokter ya. Lalu dokter, apakah obesitas ini bisa mempercepat efek domino OA pada wanita menopause dok? Pada wanita menopause? Ya bisa. Jadi obesitas ini memang salah satu resiko terjadinya OA Pak Mbak Noni. Tapi wanita dengan menopause, yang sudah menopause dan dengan obesitas resikonya menjadi lebih besar untuk terjadinya OA. Seperti itu. Berarti itu sih sebenarnya intinya harus olahraga ya dok ya? Dan Harus- berat badannya dikontrol sesuai dengan BMI IMT. Ya, saya dengan Indeks massa tubuh ya? Indeks massa tubuh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, saya juga IMT-nya di atas normal. Jadi ayo teman-teman ini mari kita sama-sama menurunkan berat badan. Jadi mindset-nya tuh sekarang gini Pak, bukan kurus ya Pak, tapi kita maunya sehat Mbak Noni. Jadi teman-teman Noni kita tuh semuanya harus sehat. Jadi jangan cuma ngeliat kayak, gue kayaknya langsing nih gitu, tetap cek indeks massa tubuhnya gitu. Dan aku tuh suka nih sekarang tuh ada tren baru Apa tuh, namanya Dok? healthy is a new luxury. Wow. Jadi ternyata tuh sehat, apalagi di usia lanjut itu ada suatu kemewahan. Karena nggak semua orang itu punya gitu. Jadi yang masih usia-usia Gen Z, 20-an, ayo biar kita punya kemewahan tersebut di hari tua. Jadi jangan fokus cari cuan, Iya. tapi juga harus Seimbang. menjaga kesehatan tubuh supaya itu bisa berbahagia di masa tua ya, Bermewah-mewahan. bermewah-mewah, menikmati kemewahan yang udah kita raih di masa muda dok. Benar. Gitu ya teman Noni. Terus dokter nih ngomongin soal menopause gitu ya dan juga OA. Apakah OA ini bisa menyerang anak muda? Karena kan tadi dokter bahasnya OA ini bisa menyerang yang menopause gitu ya, atau mungkin kecenderungan perempuan karena menyusui dan hamil tadi. Tapi untuk anak-anak muda sendiri gimana dok? Untuk OA bisa menyerang di usia muda, misalkan di bawah umur 40 tahun dengan resiko yaitu tadi obesitas ya Pak. Obesitas ya. Dan obesitasnya mungkin yang memang misalkan IMT-nya di atas 35. IMT itu indeks massa tubuh ya teman-teman Noni. Jadi obesitas dalam jangka waktu lama karena kan akan menekan sendi lutut dan itu akan menyebabkan OA. Berarti memang karena apa? Dengan berat itu lutut itu jadi menerima beban lebih berat ya. berat. Pada penderita OA biasanya kita sarankan yang pertama kali adalah harus turunkan berat badan Pak. Itu. Jadi obat, treatment itu semua membantu, tetapi yang paling pertama dan harus dilakukan adalah menurunkan berat badan. Berarti menyelesaikan masalahnya harus ke intinya dulu ya. Jadi mengurangi beban Beban pada lutut. Oke.
Karena walaupun tadi dokter juga bilang, oh ini apa namanya, resiko besarnya ini dialami oleh wanita, tapi bukan berarti laki-laki juga nggak bisa kena ya dokter ya, tetap aja. Apalagi mungkin para pria yang punya berat badan berlebih ya. Pak Nugroho langsung tegap biar nggak kelihatan ininya, one pack-nya nih langsung. Saya udah 86 loh. Apanya Pak? Beratnya. Oh beratnya, saya kira usianya. Jiwanya masih muda ya Pak ya. Amin. Tuh teman-teman, jadi jangan karena ini beresiko untuk wanita saja, terus akhirnya laki-laki jadi udah orang cuma buat cewek, enggak dong ya. Lebih bisa. beresiko Bener. untuk wanita, tapi tetap bisa mengalami OA juga pada laki-laki walaupun prevalensinya tuh masih lebih sedikit atau lebih jarang ya, Persentasenya lebih jarang ya. persentasenya lebih jarang pada laki-laki. iya, jadi lemak-lemaknya nggak usah disimpan terlalu lama ya dok ya, kita buang sama-sama karena kan kita juga termasuk lemak yang berlebih ya, kanan kiri. Lemakes ya. Banyak sayap-sayap nih ya, sayap-sayap berlebih. Jadi itu harus ada kesadaran dari diri sendiri sebenarnya dokter ya. Karena kan kalau nggak ada kesadaran kita mau maksa kayak apa juga sulit dong. Dan jangan sampai ada keluhannya dulu baru menyadari untuk menurunkan berat badan. Mendingan sebelum ada keluhan-keluhan langsung oh iya kayaknya nih gue udah harus nurunin berat badan gitu teman-teman. Terus dokter kan pasti pernah dong menangani orang-orang yang memiliki keluhan osteoartritis ini ya. Gimana sih dokter dampak psikologis bagi anak muda yang mengalami gejala OA tadi? Kalau dampak psikologis pada teman-teman Noni yang mungkin udah nyeri-nyeri sendi lutut ya maksudnya, tuh biasanya mereka tuh ngerasa kayak aduh nih gue jompo banget ya, gue udah setua itu ya gitu. Mungkin kalau dampak psikologis itu lebih gitu ya Mbak Noni, tapi sebenarnya ini OA atau nyeri sendi lutut ini mengurangi produktivitas. Karena mereka naik tangga capek, sakit ya Pak ya. Terus udah gitu akhirnya memilih yang lebih gampang, lebih mudah, naik lift atau eskalator. Akhirnya terus-terusan. Jadi gini Pak, harusnya kan diturunin berat badannya, tapi karena nggak mau nurunin berat badan, memilih opsi lain, misalkan menggunakan lift atau menggunakan eskalator yang sebenarnya itu juga bukan solusi. Itu hanya untuk membantu supaya nyeri sendinya itu tidak terlalu sakit. Berarti ada semacam sudut pandang yang berbeda ya. Jadi kan ada positif atau negatif. Jadi kalau positif itu berarti lebih masuk ke dalam ya, bagaimana kita memperbaiki diri ya. Bukan kita berkompromi dengan sakitnya gitu kan. Kalau tadi mengatakan bahwa pakai eskalator atau pakai lift itu kan sebenarnya menghindari masalah kan. Tapi masalah sebenarnya kan tidak dibenerin gitu kan. Jadi memang sudut pandang yang itu juga mempengaruhi ya. Dan kadang-kadang tuh kalau saya lihat nih Pak ya, di kebanyakan teman-teman misalkan beraktivitas, udah rasa sendinya tuh udah lumayan sakit, itu biasanya gas aja deh, lanjut aja deh. Nah akhirnya ketika bener-bener nyeri baru pergi ke dokter. Jadi teman-teman Noni sekali lagi dengerin sinyal yang dikasih sama tubuhnya. Jadi kalau misalnya rasanya lututnya udah mulai nyeri ketika main futsal atau main pedal, sekarang lagi rame banget, istirahat dulu ya. Mungkin kalau udah obesitas kan kayaknya gerak sedikit udah mengeluh. Kayak ini dokter mungkin dulu kan ada tuh artis yang berat badannya berlebih obesitas tuh sampai akhirnya dia mengalami keluhan sama di area kaki juga. Terus akhirnya ke dokter memang disarankan untuk menurunkan berat badan itu dan ternyata memang setelah dia menurunkan berat badan nyeri-nyerinya hilang dok. Gitu. Jadi memang sangat berpengaruh banget ya untuk kita menurunkan berat badan dan membuang lemak-lemaknya. Mungkin kalau yang badannya kurus juga bukan berarti nggak ada lemak kan dok? Bener nggak sih? Bener. Jadi teman-teman Noni ini kadang-kadang persepsinya ya Pak, persepsi itu kalau misalkan kurus udah pasti sehat, nggak ada lemaknya gitu ya dok. Jadi sebaiknya diperiksa ke dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, periksa kolesterol total, HDL, LDL dan trigliserid untuk mengetahui komponen lemak dalam tubuh kita. Jadi bukan berarti ketika badannya terlihat kecil atau slim itu trigliserid atau LDL tidak tinggi, itu belum tentu gitu. Jadi biar lebih pasti, tidak menduga-duga, lebih baik dicek. Ya. Sama nih Mbak Noni, kadang-kadang kayak teman-teman sakit nih kepala belakang, pegel, sakit kolesterol kali ya, tiba-tiba langsung minum obat kolesterolnya. Jadi di kambing hitamin, jangan ya teman-teman Noni ya. Jangan ya. Jangan ya dek ya. Itu terus ini Bu dokter, karena kalau Bu dokter ngomongin soal ini nih
postur tubuh yang kelihatannya kayak slim aja gitu ya. Karena aku juga punya pengalaman dok. Jadi aku punya teman badannya kalau misalkan kita lihat secara proporsi badan lah ya itu tuh kayaknya nggak ada Bagus masalah. aja gitu ya. Tapi ternyata dia kena asam urat, kena kolesterol gitu dok. Jadi kita tuh yang memiliki berat badan berlebih ini sebenarnya agak kaget kok bisa lu badannya kecil kok mengalami keluhan-keluhan itu. Jadi sebenarnya itu jadi mengkonfirm juga nih omongan dokter bahwa ternyata yang badannya kurus juga belum tentu terhindar dari keluhan-keluhan OA tersebut teman-teman. Jadi untuk memastikannya perlu dicek gitu ya dokter ya. Dan juga ngomongin soal mental juga dokter ya, dampak psikologis ya pastinya kalau kita lebih sehat, mungkin lebih ideal, pastinya lebih percaya diri juga, bener gak sih dok ya? Karena kan orang-orang tuh akhirnya sembunyi di ini, self love. Love yourself gitu ya. Justru cara kita love yourself itu adalah ya menjaga badan kita tetap dalam proporsi yang tepat gitu dok ya. Jangan akhirnya kita karena enggak lah kita yang penting love yourself aja, love self self love gitu ya. Akhirnya kita jadi kayak terjerumus di situ gitu loh dok dan nggak mau keluar dari kehidupan yang lama untuk memperoleh kehidupan yang baru untuk jadi lebih sehat gitu teman-teman. Jangka panjang ya. Benar. Jadi kalau sekarang nih Pak Nuk, Mbak Noni di usia 40 itu udah mulai penyakit-penyakit itu bermunculan dari darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah, asam urat gitu. Jadi jangan tunggu sampai usia 40. Jadi sebelum 40 teman-teman ayo yuk kita sama-sama menjaga. Iya, kalau misalkan nih kayaknya berat badan kita berlebihan deh, udah mulai dari overweight. Kalau besok kita sama-sama turunin berat badannya pelan-pelan tentu dengan cara yang sehat. Dan ini nih aku juga mau pesan buat teman-teman Noni, ini lagi tren banget menggunakan obat suntikan untuk nurunin berat badan. Tapi disuntiknya bebas tanpa pengawasan dokter. Nah, jadi itu yang diperjualbelikan berbahaya benar karena ketika turun berat badan secara drastis itu juga mengganggu ke tulang kita juga gitu. Jadi akhirnya kepadatan tulang menurun, berat badan bisa turun tapi akhirnya jadi ibaratnya kepadatan tulangnya menurun, akhirnya jadi malah gampang cedera. Berarti kayak defisiensi kalsium ya? Iya, jadi ketika teman-teman Noni berusaha untuk menurunkan berat badan itu harus juga diimbangi dengan strength training. Pak, latihan otot ya? Latihan otot, jadi latihan otot itu nggak boleh dilupain. Gitu. Jadi nggak cuma semata-mata berat badan secara timbangannya turun, tapi juga kepadatan otot jangan sampai berkurang. Berarti keseimbangan tubuh ya, lebih ke keseimbangan tubuh. Jadi nggak usah buru-buru mau turun berat badan, yang penting kita turuninnya secara sehat, bertahap, dan nggak nyiksa gitu loh Pak ke kita. Kita ngejalanin enjoy, karena sebenarnya diet yang baik itu adalah diet yang bisa kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Tanpa obat ya? Dan nggak perlu takut cepat balik juga dok, karena kan katanya kalau cepat turun ya biasanya bakalan cepat balik tuh gitu berat badannya. Kayak gitu, dan biasanya kalau misalnya yang turun dari awal banyak gitu itu biasanya lebih ke air sih Mbak Noni gitu. Jadi kita tuh kepengennya yang turun adalah lemak-lemaknya, ya, bukan airnya ya. Bukan airnya, dan yang pasti bukan ototnya. Dokter, pencegahannya gimana nih untuk supaya kita tidak terkena OA? Dan juga mungkin dokter punya rekomendasi untuk olahraga-olahraga atau exercise yang aman bagi penderita OA. Jadi mencegah supaya kita terhindar dari OA, pertama itu kita olahraganya yang tepat. Dalam artian olahraganya itu sesuai dengan berat badan kita sekarang dan tidak overuse pada sendi lutut. Yang kedua otot, jadi kita tuh harus strength training. Pak Nuk, Mbak Noni, terutama untuk perempuan, karena strength training atau melatih kekuatan otot itu penting banget. Jadi kita nabung otot nih dari sekarang sebelum kita menopause. Karena yang tadi balik lagi, ketika estrogen menurun, kepadatan tulang menurun, akhirnya perempuan yang menopause itu lebih mudah cedera pada sendi-sendi, terutama sendi lututnya. Yang ketiga obesitas, yang terakhir ya. Jadi ayo sama-sama teman-teman kita turunkan berat badan. Misalkan nih kayak aku, saya yang overweight, kita turunin berat badan supaya berat badannya itu ideal sesuai dengan indeks massa tubuh. Kemudian pencegahannya gimana? Bukan pencegahan, olahraga trik-triknya yang misalnya kita bisa lakuin nih kalau misalnya kita udah nyeri-nyeri sendi atau sendi lutut maksudnya atau doa. Pertama kalau misalnya mau olahraga, hindari yang
apa ya namanya? beban ya? Menambah beban, terus ada penekanan. Jadi jalan kaki itu bukan yang nggak boleh ya Pak Nur atau Mbak Noni, tapi kurang tepat gitu. Jadi ketika masih obesitas dan lututnya masih nyeri, lebih baik olahraganya menggunakan sepeda statis. Jadi kalau nanti olahraga misalnya kalau jalan itu nambah sakit ya? Betul, karena menekan. Iya, Jadi karena nambah beban terus ya. Beban terus. Jadi olahraganya itu yang tidak melakukan penekanan pada sendi lutut, boleh sepeda statis, kalau misalnya mau dilakukan di rumah, atau yang kedua berenang. Oh, berenang. Boleh berenang atau jalan tapi di dalam air. Karena air ini membantu mengurangi tekanan pada lutut. Jadi lebih nyaman. Lebih ringan juga Lebih ya dok ya. ringan. Tapi ketika misalkan berat badan sudah turun, terus nyeri lututnya ini sudah berkurang, teman-teman Noni boleh konsultasi lagi ke dokter. Kira-kira olahraganya apa nih yang bisa dilakukan selanjutnya, seperti itu. Berarti pemilihan olahraga juga penting banget ya dokter ya. Karena salah olahraga malah bisa berakibat fatal juga dok ya. Salah memilih olahraga bisa memberikan tekanan pada lutut. Jadi sebenarnya niatnya baik ya, Pak Nur maunya olahraga nih biar kita lebih sehat. Tapi memilih olahraga yang kurang tepat akhirnya memberikan penekanan pada malah jadi lutut, jadinya tambah sakit. Jadi tambah sakit dan penyembuhannya juga pasti prosesnya jadi lebih lama ya kan. Benar. Jadi itu pentingnya kenapa teman-teman gak boleh self diagnose kayak yang dari tadi dokter udah mention terus supaya itu tadi ya dapat penanganan yang tepat karena ternyata keluhan yang berbeda itu penanganannya juga berbeda gitu teman-teman, gak bisa disamaratain karena yaudah olahraganya jalan aja tapi kan ternyata si A sama si B keluhannya beda jadi nggak bisa kita samaratain. Dan gitu. kondisi tubuh setiap pasien itu kan berbeda-beda juga ya teman-teman Noni, jadi benar-benar harus sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan juga diforsir ya dok ya kayak pokoknya kata dokter gue harus kurus nih, gue harus kurus. Akhirnya kita benar-benar overuse. Terus malah keluhannya ada di otot-otot yang lainnya lagi kan malah. Mau ngingetin teman-teman Noni yang suka banget olahraga, jadi dalam seminggu 7 hari itu harus ada 1 hari untuk istirahat, untuk rest. Kenapa? Karena otot-otot kita yang digunakan ini butuh 1 hari untuk repair. Oke. Jadi dalam seminggu boleh misalkan mau istirahatnya di hari Minggunya atau di hari Sabtunya. Jadi jangan selama 7 hari itu terus-terusan selama olahraga terus-terusan. Hari Senin ke gym, hari Selasanya pedal, hari Rabunya lari misalkan. Nah, teman-teman harus ada sediakan waktu 1 atau 2 hari yang teman-teman tuh benar-benar untuk recovery. Boleh olahraganya ringan aja seperti jalan kaki. Jadi kalau mindsetnya nih gue kalau olahraga terus setiap hari nih bagus nih gitu. Nah, mindset itu boleh diubah. Jadi tubuh teman-teman ototnya itu perlu waktu untuk merepair, memperbaiki untuk menguatkan otot-ototnya lagi sebenarnya. Efektifnya nih dok, sehari olahraga tuh maksimal berapa lama sih? Kalau maksimal teman-teman bisa lakuin antara 30 sampai 60 menit. Tapi lebih baiknya dalam seminggu itu Pak dibagi olahraganya. Ada boleh teman-teman misalkan jalan yang santai, yang tanpa terengah-engah ya. Boleh juga latihan yang HIIT, yang high intensity. Jadi itu boleh tuh, itu kan kardio. Tapi ada lagi yang teman-teman juga harus latihan strength training. Latihan otot, jadi jangan terus-terusan kita lari Pak. Jadi masa otot, kardio itu berbeda ya, olahraga berbeda ya. Kalau misalkan kita fokus pada kardio, itu kan kita kardio itu bedanya apa sih? Gitu. Kardio sama strength training bingung nih kadang-kadang kan Mbak Noni. Jadi kalau misalkan kardio itu kita menggunakan kekuatan jantung, jadi jantungnya. Kalau misalkan kita udah kayak nah itu tuh berarti udah pakai kardio tuh gitu. Sedangkan strength training fokus pada otot. Jadi misalkan hari ini kita mau latihan apa nih? Otot perut, otot atas, tangan atau otot paha. Kalau kita ngomong masalah kardio dan masa otot ya. Kalau berarti kalau nge-gym yang di luar jogging tuh kan ada pakai treadmill tuh. Itu treadmill itu termasuk kardio ya? Treadmillnya kardio. Tapi kalau untuk misalnya angkat beban itu barbellnya itu angkat strength training. Jadi masa otot ya. Jadi boleh digabung dalam satu sesi latihan, misalkan teman-teman mau kardio dulu baru strength training dulu boleh, atau strength training dulu baru kardio itu juga boleh, atau mau beda hari itu juga nggak masalah. Yang tidak tepat misalkan terus-terusan kardio gitu, atau kalau misalnya teman-teman mau strength training aja nggak apa-apa, tapi pasti kan kita namanya olahraga tuh pengen variasi ya Mbak Noni, jadi pengen kadang-kadang nih maunya treadmill, biar nggak bosan juga ya dok, atau maunya tenis atau pedal itu kan juga kardio, jadi boleh. Teman Noni ya, ini informasinya benar-benar luar biasa banget ya Pak. Lengkap sekali ya. Lengkap banget nih, sampai ke jenis-jenis olahraganya aja
harus diperhatikan. Kardio, masa Kardio. otot ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Dokter, karena tadi kan kita bahas di awal ya, orang tuh selalu berpikir bahwa asam urat ini OA. Apakah ya si OA ini atau osteoartritis ini bisa didiagnosa hanya dari tes darah asam urat aja? Oke. Tentu nggak bisa ya teman-teman Noni. Jadi pemeriksaan asam urat itu hanya untuk mendeteksi kadar asam urat dalam tubuh kita. Sedangkan kalau misalnya teman-teman nyeri sendi dan berpikir, aduh jangan-jangan nih osteoartritis ya, jangan-jangan nyeri radang sendi nih, sendi lutut. Nah teman-teman bisa ke dokter, nanti akan dilakukan pemeriksaan ronsen lutut. Jadi untuk dilihat di situ celah sendinya bagaimana, apakah sudah muncul osteofit atau tulang-tulang rawan kecil yang bikin makin sakit lututnya, nanti akan akan jelas terlihat pada ronsen. Jadi nggak boleh menduga-duga. Kamu diagnos lagi ya? Jadi harus diagnosis itu ditegakkan dengan pemeriksaan ronsen lutut. Oke. Karena mungkin belum tentu itu juga dok ya? Bisa jadi ya? Kadang-kadang sebenarnya mungkin ya Pak, Mbak Noni. Sebenarnya lututnya sih maksudnya gini, lutut itu kan seperti ini ya, lutut yang atas sama yang bawah, ada celah sendinya. Mungkin cairan celah sendinya masih cukup, celah sendinya belum rapat, tapi karena kita obesitas, jadi tekanan pada lututnya berat, akhirnya mulai rasa nyerinya timbul. Seperti itu juga bisa. Tapi yang dibilang osteoartritis adalah ketika celah sendi di lutut itu telah menyempit dan timbul osteofit. Nah ngomongin soal cairan sendi, dokter aku mau nanya dulu nih, Boleh. sebagai orang awam, gimana sih caranya supaya cairan sendinya itu tetap ada? Ada nggak kayak suplemen, vitamin, atau mungkin makanan yang bisa itu nambahin si cairan sendinya tadi? Kalau memang ada beberapa suplemen ya Pak Nuk, Mbak Noni yang diperuntukkan kepada penderita OA, tapi memang tidak menambah cairan sendi secara signifikan. Dan memang seiring berjalannya waktu, usia bertambah, itu memang cairan sendi itu pasti akan berkurang. Nah, treatment untuk OA untuk sekarang itu ada namanya disuntikan Mbak Noni, jadi cairan di sendinya. Jadi kayak gitu. ditambahin oli lagi untuk gitu menambah. ya? Jadi kalau awalnya kita bilangnya nambahin oli, oli biar ibaratnya si cairan itu jadi bantalan supaya sendinya itu nggak saling bergesek, jadi akhirnya nyeri seperti itu. Tapi kalau untuk makanan atau suplemen yang secara spesifik menambah cairan sendi itu sih sepengetahuan saya belum ada ya teman-teman Noni seperti itu. Terus kalau dari pengalaman dokter nih, kesalahan paling sering yang dilakukan orang apa sih dok? Dalam osteoartritis, biasanya yang saya dapatkan itu datang ke klinik itu udah OA itu jadi ada beberapa stadiumnya teman-teman Noni ya. Nanti stadiumnya kita tuh bisa taunya dari hasil ronsen tadi. Nah, biasanya datang itu udah stadiumnya misalkan 3 gitu. Itu karena mungkin telah berjalan sakitnya ini telah berjalan lama. Cuma dicuekin gitu. Ya diabaikan lagi ya dok. Diabaikan gitu ya ketika awal-awal itu ya, nanti hilang sendiri tuh. Atau misalnya dia namanya juga udah tua, wajar lah nyeri-nyeri sendi. Biasanya kan kayak gitu ya kalau orang tua kita gitu. Nah akhirnya ketika datang sudah yang kayak misalkan jalannya sakit banget, atau jangankan untuk naik tangga ya Mbak Noni, untuk berjalan itu udah sakit dan harus dibantu. Sampai pakai deker itu ya. Sampai deker gitu. Dan sebenarnya deker itu kan membantu menahan supaya ibaratnya tidak terlalu banyak gerakan. Jadi itu membantu, istilahnya kayak membantu supaya nggak terlalu bebannya juga bergesekan dan menahan supaya ini ya gesekannya tidak terlalu kuat ya. Itu sih yang paling sering, dan biasanya dokter itu juga akan mengarahkan ke rehabilitasi medik, fisioterapi. Fisioterapinya berenang Pak. Atau jalan di atas saya. Jadi kan nanti kan ada program-programnya di fisioterapi untuk membantu supaya meredakan nyeri dan menguatkan ototnya ya. Keren banget nih dokter, terima kasih banyak infonya dokter. Pak Nugroho gimana? Ya nih lengkap sekali nih hari ini informasinya ya. Jadi mulai dari penyebab penyakitnya apa, kemudian gimana kita antisipasinya, kemudian sebaiknya gimana, pemeriksaannya seperti apa. Jadi itu saya pikir lengkap sekali ya, komplit sekali ini. Cocok buat referensi nih. Iya. Bener banget. Pak Nugroho, aku akan masuk ke noni-noni balsemnya nih.
Melihat resiko besar pada wanita dan lansia tadi ya yang dibahas oleh dokter Pak, bagaimana noni-noni balsam ini menjadi solusi yang tepat? Jadi sebenarnya kalau tadi lihat dari penjelasan dokter itu udah jelas ya, treatmentnya seperti apa. Jadi itu kan semuanya proses ya. Jadi proses tidak berlaku sehari atau 2 hari. Jadi itu kadang-kadang berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan ya, bertahun-tahun. Makanya justru dari tempat kita, dari noni-noni balsam ini sebenarnya kita membantu proses tadi yang sudah kita lakukan, exercise dan segala macam itu membantu karena untuk dari awal pasti sakit ya, sampai terasa nggak sakit itu kan ada prosesnya. Dan itu untuk prosesnya itu ketika dari awal udah sakit itu nanti sakitnya tetap akan ada lama ya, cukup lama. Jadi dengan penggunaan noni-noni balsam ini bisa mengurangi sakitnya itu. Bisa meredakan nyerinya, baik nyeri otot atau nyeri sendinya. Kemudian itu akan nanti dipakai beriringan sinergi dengan pelatihannya. Jadi kita berharap dengan adanya noni-noni ini sebagai pendamping untuk exercise atau apa ya terapinya tadi bisa mengurangi jadi pengguna itu tetap nyaman. Pengguna tetap nyaman untuk kesehatan yang lebih baik. Mungkin seperti itu ya. Untuk bisa melanjutkan treatment sampai pada akhirnya tercapai tujuan bahwa nyeri sendi dan nyeri ototnya itu kembali normal lagi dan tidak terasa lagi gitu. Oke. Berarti ya itu tadi poinnya noni-noni ini hanyalah sebagai pendamping ya, apalagi kalau teman-teman yang mungkin punya kondisi-kondisi kesehatan yang memang mengharuskan teman-teman untuk mengkonsumsi obat atau melakukan treatment dari dokter itu tetap harus dilakukan ya, karena kan noni-noni balsam ini bukan obat ya Pak ya. Dan satu lagi mungkin kalau tempat kita kan ini kan topical ya. Jadi topical itu saya pikir salah satu pendamping yang cocok ya, karena dia langsung ke pusat sakitnya, kita bekerja di syaraf, otot, dan kemudian sendi. Mungkin dengan bantuan obat-obat minum, itu bisa saling sinergi, saling membantu untuk bisa lebih cepat pemulihannya gitu. Karena ada yang dari dalam, ya, ada dari luar. Topical ya. Ya, betul. Terus Pak, apa keunggulan balsam noni-noni bagi kulit yang sensitif dengan balsam nih Pak? Oke, jadi kalau gini ya. Jadi kita dapat lihat kalau dari tadi pertanyaan tadi kita bisa lihat dari dari komposisi produknya kita. Jadi komposisi produk kita adalah pertama buah mengkudu. Buah mengkudu itu herbal. Ketika mengkudu itu bisa sarinya bisa diminum, otomatis untuk pemakaian di permukaan kulit pasti lebih aman. Itu pertama, karena memang herbal dan kemudian kita nggak banyak bahan-bahan kimia. Kita mentol dan kampor juga cuman mungkin sekitar paling cuma 7% ya dibandingkan dengan buah mengkudu yang buah aslinya itu 87%. Jadi dengan formulasi seperti itu saya yakin bahwa itu lebih ramah terhadap kulit karena memang bahan-bahan herbal itu rata-rata mereka untuk kulit tidak ada masalah gitu. Jadi untuk pemakaian produk herbal itu yang asli ya, kita ngomong yang asli, saya pikir nggak ada masalah, nggak ada kalau sensitif, ada orang sensitif, mungkin kalau sementara ini kita belum temukan. Jadi kalau nanti misalnya ada yang iritasi ya, iritasi itu bukan karena herbal, bukan karena buah mengkudunya, tapi lebih kepada mentol dan kampornya gitu. Jadi saya pikir buah mengkudu ya aman-aman aja. Nggak akan mengiritasi kulit harusnya. Mungkin kalau misalkan ada yang saking parnonya gitu Pak, bisa juga pelan-pelan cobain dulu sedikit gitu ya, ditunggu gitu apakah ada efeknya atau gimana. Dan kita kan istilahnya untuk efek yang kita rasakan kan itu sebenarnya instan. Jadi mungkin tunggu aja semenit atau 2 menit itu nanti akan terasa gimana bahwa mentol kampornya itu akan merasakan hangat dan nanti akan menyerap dengan baik. Jadi mengapa kita menyarankan untuk balsam itu kita urut pijat ringan ya, pijat ringan sampai dia terserap, itu nanti akan lebih cepat terasa untuk mengurangi kemudian nyerinya dan pasti aman tuh buat kulit. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kulit sensitif gitu ya, nggak usah takut pakai produknya noni-noni balsam karena produk herbal teman-teman, kandungan mengkudunya aja 87% ya. Kalau teman-teman tadi mungkin ada yang parno, takut gitu, boleh dicoba dulu sedikit aja di kulit, dilihat ya reaksinya seperti apa. Kalau mungkin ada iritasi segala macam ya mungkin bisa dihentikan aja pemakaiannya gitu ya Pak ya. Tetapi sejauh ini tidak ada masalah ya Pak, tidak ada juga komplain gitu ya Pak ya dari pengguna noni-noni balsamnya. Terus tadi kan kita sempat bahas juga nih Pak soal noni-noni balsam yang bisa
digunakan atau dipakai bersamaan dengan obat-obatan dokter atau treatment dari dokter. Mungkin dari sisi medisnya sendiri, Dokman mau memberikan insight-nya. Mungkin kalau menurut saya sih memang obat topikal untuk ngeredain nyeri lutut ya, untuk pada kasus OA itu membantu ya sih Pak. Membantu pasien juga lebih nyaman. Karena kan sebenarnya OA itu kan pasien itu sakit banget. Jadi tentu dengan obat oles topikal seperti Noni-Noni ini membantu banyak ya. teman-teman pasien penderita OA itu lebih nyaman, lebih tenang. Tetap tapi harus menurunkan berat badan, tetap harus exercise yang tadi, otot gitu. Tetap jadi semuanya berjalan sinergi ya. Seperti itu sih Mbak Noni. Oke, terima kasih dokter. Dan juga ini nih dok, ada mitos katanya kalau pakai balsem terus-terusan kulit bisa tipis atau melepuh. Itu gimana tuh? Maksudnya kulit tipis tuh gimana dok? Mungkin boleh dijelasin ya. Mungkin mitosnya seperti ini kali ya Mbak Noni, banyak banget balsem di luaran ya Pak yang mungkin saya juga nggak tahu nih kandungannya apa, itu yang memang bikin kulit itu jadi merah. Terus saking kan kulit itu beda-beda ya, sensitivitasnya. Mungkin ketika merah atau dia jadi gampang iritasi, jadi kayak merah, terus rasanya seperti terbakar karena kita panas. Tetapi kadang-kadang memang sebagian orang berpikir, oh kalau panas berarti ngaruh nih produknya, biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman Noni pakai balsem, terus rasanya panas banget, terus nyerinya jadi hilang, itu bukan berarti nyerinya hilang, tapi nyerinya berpindah dari nyeri sendi, nyeri tulangnya jadi jadinya panas ya dok. Sehingga seolah-olah nggak kerasa ya. Benar. Jadi kalau saya nih Mbak Noni pandu ke pasien biasanya kalau misalnya pakai produk baru itu pertama lihat ada nggak kulit berubah warna. Ketika kulit berubah jadi merah misalkan, jadi gatel atau jadi rasa terbakar, stop. Berarti itu kan kita ada reaksi alergi. Jadi itu kayak semacam indikasi iritasi ya? Iritasi. Nah, balik lagi satu produk mungkin di saya nggak kenapa-kenapa. Ya, di Panuk mungkin bisa masalah kan? Bisa masalah. Jadi memang beda, sensitivitas setiap dari kita itu beda-beda. Jadi selalu perhatiin itu. 3 itu apakah ada rasa gatel, panas atau jadi merah. Nah, itu berarti tanda-tanda teman-teman Noni mungkin alergi. Kalau bisa langsung di stop aja. Kayak gitu sih. Tapi apakah itu berlaku ya untuk produk-produk herbal atau yang mengandung bahan-bahan kimia aja dok? Berlaku untuk semuanya sih Panuk Manuni. Jadi apapun itu produknya, herbal maupun misalkan produk obat farmasi, topikal farmasi maksudnya ya, setiap ada 3 tanda itu langsung di stop aja. Berarti mungkin teman-teman reaksi tubuhnya sensitif terhadap kandungan tersebut. Balik lagi memang sensitivitas setiap orang itu beda-beda gitu. Tapi kok jangan dipaksa. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kok kayaknya pas abis dipakai gatel deh. Nah, udah itu di stop. Jadi kayak tadi kata Mbak Noni, kalau misalnya teman-teman Noni mau nyobain Noni terus kayak agak ragu nih. Cobain dulu, colekin dulu sedikit aja. Lihat reaksinya gimana. Kalau misalkan aman, nggak ada merah, nggak ada gatel, nggak rasa terbakar, berarti insya Allah aman. Ya. Memang juga, tapi memang kalau dari lihat kalau selama ini ya yang kita dapat, kita belum mendapatkan informasi yang negatif dalam hal ini iritasi. Karena memang kalau dari formulanya saya bandingin dengan dengan brand-brand XYZ, kita nggak ngomong ya ada boleh. Mungkin dari situ mungkin kita bisa lebih pede ya. Kenapa? Karena memang kandungan mentol dan kamphor kita tuh angkanya kecil. Mungkin cuma sekitar 7% deh. Dibandingkan dengan orang dengan produk lain yang mengandalkan mentol dan kamphor dan mungkin lebih formulasi ametil salisilat ya. Eugenol dan segala macam itu, mereka kandungan mentol dan kamphornya biasanya lebih tinggi dari punya kita. Karena kita memang dari awalnya kita tidak mengandalkan dari mentol dan kamphor. Jadi kita mengandalkan memang dari mengkudu yang 87% itu. Jadi saya pikir secara formulasi tempat kita lebih ramah deh dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Terutama untuk orang-orang yang sensitif ya. Itu saya pikir saya pede untuk mengatakan bahwa coba deh. Gitu. Karena memang aku juga lihat di situ kan dari BPOM-nya juga kan Pak, memang bisa digunakan untuk anak-anak di atas usia 2 tahun. Ya seperti kita ketahui anak-anak itu kan kulitnya memang jauh lebih sensitif dibanding orang dewasa ya. Berarti kalau misalkan dari BPOM aja sudah mengeluarkan confirm, berarti seharusnya aman gitu untuk digunakan gitu. Terutama mungkin buat teman-teman di sini yang punya anak-anak di atas usia 2 tahun ya Pak ya. Itu boleh pakai Noni balsemnya. Jadi lebih hemat pastinya Pak.
Iya, karena pasti. balsemnya bisa sepakaian sama papa mamanya. Iya. Nggak perlu beli balsem Dan yang juga mungkin ini dari sisi aplikasi, jika pijat dengan lebih pijat ringan, itu akan meresap lebih baik karena memang tekstur dari kita ini sangat lembut. Jadi walaupun kita pakai buah ada ampasnya, tapi partikel itu kita formulasikan sedemikian rupa sehingga dia bisa sangat halus, sehingga zat aktif yang ada itu bisa masuk menyerap ke dalam pori-pori kulit. Oke. Dia lengket-lengket gitu apa gimana? Mungkin ketika dia masih waktu tadi dioleskan pertama kali kan mungkin kita pijat ringan itu pasti ada lengketnya. Tapi setelah nanti kita pijat ringan beberapa waktu, mungkin sekitar 30 detik, kemudian dia akan mengering dan itu nanti tidak ada rasa lengketnya lagi. Jadi nanti yang tertinggal adalah ampas dari buah mengkudu. Jadi kita ada kayak ampasnya, itu bukan berarti bahwa produk kita produk abal-abal nih, tapi karena justru Rusak itu gitu ya, Pak, justru membuktikan bahwa kita memang dari buah asli, bukan dari ekstrak gitu. Dari tumbuhan alami ya Betul. Pak ya. Gitu. Pak Nugroho, apakah aroma noni-noni aman dipakai di ruang publik nih? Nah, kalau kita bicara masalah ruang publik nih, ruang publik yang nggak disuka itu bau apa sih gitu kan? Kalau bau mengkudu yang udah terfermentasi itu pasti nggak enak. Tapi yang membedakan adalah kita juga pakai mengkudu, tapi cuman bedanya adalah kita ini bau mengkudunya udah hilang. Mengapa? Karena kita proses sedemikian rupa sehingga bau mengkudunya itu kita bisa tekan habis, kemudian yang muncul adalah bau mentol dan kampornya. Itu adalah bau yang umum lah ya. Jadi kalau kita orang itu kalau bau mint itu kan pasti senang. Itu salah satu bau favorit kita, tapi juga ada bau herbalnya. Bau herbal itu netral baunya. Kemudian yang ada satu lagi kita ada fragrance-nya. Nah, fragrance-nya itu yang fragrance modern saya pikir ya. Untuk generasi milenial, generasi X, generasi Z itu bisa terima deh. Aman ya Pak ya? Aman. Jadi saya pikir nggak perlu takut dengan aromanya deh. Aromanya modern kok. Iya, karena mungkin teman-teman belum coba nih Pak. Iya, benar. Ya, karena kan kalau belum coba kita jadi belum tahu nih produknya, benar nggak sih Bu Dokter? Kita belum tahu. Tidak sayang ya Tidak Kak? kenal tidak mengenal. sayang. Makanya kenapa di sini Ya, tujuan dari Pak Nugroho Ya. adalah mengenalkan produk noni balsam Dan ini bisa untuk segala usia ya. Betul. Di atas 2 tahun 2 dan seterusnya. Sampai lansia senior ya. Iya, apalagi untuk itu tadi starter essential. paket. Iya, itu bisa juga tuh dibawa sama kaum betul. jompo ya, Iya. Gen Z, milenial yang jompo-jompo gitu. Nggak perlu takut lagi bawa noni balsam karena udah dipastikan sama Pak Nugroho aromanya aman, tidak mengganggu ya. Mungkin Iya. malah jadi orang-orang apa nih gitu ya. Karena Jadi memang dari orang menyangka kan bau mengkudu nggak enak nih. Itu pertanyaan pertama kalau Betul. orang-orang mau kita kenalkan dengan dengan noni balsam. Tapi setelah dicoba, mereka biasanya kalau setelah tahu baunya mereka akan nggak keberatan deh untuk coba. Jadi balik lagi ya, Pak, balik ya? lagi deh. Saya yakin itu. jadi pengguna setia Iya, nih noni balsam. iya. Bahkan saya pernah dengar juga tuh, sempat dengar ya ada pengguna noni balsam hampir 6 tahunan Pak. Saking Iya. setianya nih sama Iya, noni iya. balsam gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi ya, karena udah ada real testy nih Iya. dari para pengguna noni balsamnya gitu. Lalu dokter, kita akan kembali ke medis lagi nih dok. Mengapa intervensi topikal herbal ini disarankan bagi mereka yang mulai pengapuran dok? Jadi gini Mbak Noni, Pak Nuk, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, intervensi obat oles atau obat topikal untuk mengurangi nyeri sendi pada pengapuran atau kasusnya OA itu membantu untuk penderita OA lebih nyaman. Mendampingi ya. Mendampingi, jadi rasa nyerinya lebih hilang. Kalau bisa sih hilang ya Pak Nuk, Iya. rasanya Paling lebih nggak mengurangi signifikan ya. mengurangi, dan jadi penderita OA ini dapat beraktivitas lebih nyaman. Sebenarnya itu. Jadi yang kita cari itu adalah sebenarnya baik obat minum maupun obat topikal itu ada pasien ngerasa lebih nyaman. Jadi enggak nyeri terus-terusan. Karena pasti nyeri terus-terusan itu mengganggu produktivitasnya. Ibaratnya jangankan mau jalan ya Pak Nuk, Mbak Noni, mau mungkin geser sedikit lututnya itu kan nyeri luar biasa. Jadi diharapkan obat oles topikal yang mengurangi nyeri ini membantu teman-teman pasien OA itu lebih nyaman. Gitu. Jadi bisa melanjutkan treatmentnya gitu dok ya, diharapkan ya. Terus dok, gimana sih tips menjaga sendi agar tidak sampai ke tahap pengapuran parah? Buat teman-teman Noni, yang pertama kan OA ini
di perempuan ya. Jadi kalau pesan saya pertama konsumsi kalsium. Terutama teman-teman perempuan, teman-teman non yang perempuan. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan hamil, kemudian akan melahirkan, terus akan menyusui. Itu semua akan menggunakan Ngabisin kalsium ya. kalsium. Jadi kalau misalnya teman-teman noni ada yang denger nih, dulu saya giginya nggak pernah bolong dok, pas hamil giginya bolong. Itu mungkin nggak mungkin karena cadangan kalsiumnya kan dia serap ya ke baby ya. calon bayinya. Jadi cadangan kalsiumnya ditabung boleh minum suplemen kalsium. Terus kalau misalnya suka berpikirnya susu ya boleh. Tapi selain susu juga ada kayak makan ikan teri juga boleh karena tulang itu tuh sebenarnya kalsiumnya banyak. Jadi ini saya jadi apa ya istilahnya ada timbul pertanyaan nih. Nah, kapan kita mengkonsumsi itu tadi kan kita mengatakan kalsium, vitamin D. Itu kapan sih? Apakah ketika nanti setelah misalnya nih setelah menyusui itu kan masih usia, berarti kan masih usia produktif ya. Sedangkan osteoartritis itu Setelah menopause biasanya. mulai kerasa tuh premenopause sampai nanti menopause. Nah, kapan sih kita harus konsumsi itu? Kalau misalnya dari beberapa jurnal Pak Nuk yang saya baca dan juga rekomendasi dari dokter-dokter, itu sebenarnya konsumsi vitamin D, biasanya kita bilangnya D3 plus K2, D3 K2. Nah, kalsium itu bisa juga dikonsumsi mulai dari usia produktif. Tapi dosisnya seberapa banyak tentu harus berkonsultasi dulu dengan dokter, kemudian mungkin ada cek lab atau beberapa cek untuk memastikan dosis yang tepat agar yang diberikan hasilnya optimal. Jadi kemudian tadi itu kan mengenai konsumsi sejak dari awal ya. Ini kan mesti dengan adanya informasi yang didapatkan dari Dokman nih, berarti kan ada orang yang mendapatkan informasi ini sekarang. Dan orang sekarang ini punya istilahnya udah mulai nih. Dia udah mulai kemudian udah pH-nya kan 40 45 ya. Apakah dengan minum kalsium D3 dan K itu apakah ketika dia udah memasukin usia yang mendekati gitu ya, pre Pak, ya? itu efektif nggak sih untuk minum itu gitu kan? Udah telat nih. Telat nggak sih gitu kan? Jadi nggak bermanfaat lah, udah telat. Gitu. Sebenarnya teman-teman noni di usia berapapun misalnya baru kok kita minum kalsium gitu ya, atau minum D3 plus K2 itu boleh langsung minum aja. Tapi maksudnya langsung diminum dalam artian sudah konsultasi dulu dengan dokter. Di usia berapapun tetap bermanfaat. Untuk membantu kepadatan tulang ya. Tapi mungkin memang efeknya tidak seoptimal apabila sudah dikonsumsi pada saat usia produktif. Berarti itu kumulatif gitu ya. Sama ini nih teman-teman noni, mungkin banyak yang minum teh manis habis makan. Nah, ya tadi ya. Bisa dikurangin. Kenapa? Karena teh, kafein atau kopi itu menghambat penyerapan kalsium. Oh. Begitu. Apalagi kalau misalnya kita minumnya habis makan, misalnya kita makan langsung banget nih ada gitu ya. kalsiumnya ya di makanan itu, terus kita minum teh. Ya udah, itu kehambat. Jadi kayak kosong aja. Gitu. Makanya sebagian mungkin Pak Nuk sama Mbak Doni pernah dengar kalau balita itu nggak disarankan minum teh. Gitu. Sebenarnya bukan masalah itu teh manis atau itu teh tawar ya Pak Nuk, tapi lebih karena si teh itu menghambat penyerapan kalsium. Berarti ada zat-zat yang ada di tehnya, staninnya. Itu sedangkan balita itu kan perlu kalsium untuk pertumbuhan untuk tumbuh tinggi, untuk memadatkan tulangnya. Jadi memang anak-anak tuh tidak disarankan untuk minum teh. Iya, gitu teman-teman semua. Nah, kita udah sampai di penghujung ngobrol sehat bareng Noni ya, Pak Nugroho dan juga Dokman. Sebelum kita tutup seperti biasa, ada kata-kata mutiara, kata-kata penutup nih, terutama buat teman-teman di rumah mungkin yang punya orang tua, atau mungkin teman-teman Noni sendiri nih, Dokman yang sedang mengalami OA tersebut. Mungkin ada tips-tipsnya atau mungkin kata-kata semangat dari Dokmannya nih, boleh. Untuk teman-teman Noni yang mungkin punya orang tua yang sedang OA atau teman-teman sendiri OA, tapi saya harapkan enggak ya, karena teman-teman masih muda semuanya. Amin. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keluarga atau orang tua yang OA, disupport, dibantu untuk kegiatan sehari-harinya, tetapi tetap harus orang tua ini bisa melakukan kegiatan aktivitas sendiri, tapi kita support, kita bantu. Dan yang biasa sih memang harus membantu dalam artian
psikologisnya ya Pak Psikisnya Noni, ya. psikisnya. Jadi mungkin dibesarkan hatinya gitu. Semangatin, dimotivasi. Boleh dibantu, diberikan obat topikal yang untuk orang yang nyeri supaya orang tuanya lebih nyaman, ditemenin ke dokternya, ditemenin pada saat fisioterapi. Dan berarti kan ketika keluarga kita ada yang OA, kita juga beresiko nih untuk jadi OA juga. Jadi kalau misalnya Lebih aware ya. lebih aware, kalau misalnya kayak berat badan udah berlebihan, yuk kita turunin sama-sama seperti itu. Dan kalau misalnya males nih latihan, males olahraga, beli aja dumbbell, bisa strength training di rumah. Lihat YouTube ya Pak, sekarang udah gampang Udah banyak banget, ya, gampang udah banget. gampang Jadi tidak ada alasan untuk tidak latihan. Tidak bergerak ya dok. Iya benar. Tapi itu lagi balik lagi hati-hati bergeraknya harus sesuai ya. Kalau misalkan ada keluhan-keluhan tertentu nih yang berhubungan dengan sendi dan otot, lebih baik konsul aja langsung. Bisa ke Dokman juga ya. Bisa dong ya dok. Supaya tepat sasaran nih olahraganya ya, tidak menimbulkan keluhan yang lain gitu dok. Jadi kalau misalnya rasanya ragu, ya udah lebih baik ke ahlinya aja. Ahlinya aja gitu. Kalau dari Pak Nugroho gimana Pak? Kalau dari saya lebih karena ini berhubungan dengan OA ya, podcast saat ini. Jadi saya juga ingin memberikan istilahnya memberikan satu masukan bahwa memang dari OA ini sendiri kita mampu nih dari noni-noni balsem untuk meredakan nyeri sendi dan nyeri otot pada penderita OA sebagai terapi pendamping. Selain untuk kalau tadi OA dari kebanyakan lutut ya. Jadi kalau kita menyarankan untuk pemakaian noni-noni itu nggak hanya sebatas pada OA, pada lutut. Jadi bisa ditaruh di pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahkan sampai leher untuk relaksasi bisa. Bahkan yang cukup efektif itu ketika noni ini dipakai di telapak kaki. Kenapa saya menyarankan itu? Karena memang di telapak kaki itu kan kalau dari sisi refleksi ya, itu kan semua saraf kan ada di telapak kaki. Jadi ketika kita menggunakan telapak kaki, kita oleskan noni-noni balsem, kita pijat ringan sampai kering, kemudian kita gunakan sebelum tidur, itu pasti akan besok bangunnya lebih fresh ya Pak? fresh. Karena memang dari noni ini punya efek relaksasi juga. Mungkin itu yang bisa tips dari saya untuk bisa membantu. Oh fungsinya kita nggak cuma OA doang gitu. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih saya ucapkan kepada Dokman ya, alias Dr. Manda atas sharing hari ini. Sama Mbak Noni. Di mana kita semua mendapatkan pengetahuan yang sangat penting buat bukan cuma buat aku ya pastinya, tapi juga buat teman-teman Noni dan bahkan Pak Nugroho sendiri nih ya. Mendapatkan pengetahuan yang baru gitu teman-teman. Dan juga kita jadi lebih sadar nih Dokman untuk tidak self diagnose, lebih mendengarkan diri sendiri ya, lebih sensitif, lebih aware juga, dan jangan lupa juga untuk terus aktif bergerak ya gitu, karena pergerakan-pergerakan yang mungkin terlihatnya kayak simple atau biasa aja itu bisa membantu menjaga kesehatan sendi dan otot ya Dokman ya. Lalu juga terima kasih kepada Pak Nugroho yang sudah menjelaskan kepada teman-teman Noni semua atas pentingnya penggunaan obat oles topikal untuk membantu mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan sama teman-teman Noni semua. Jadi untuk teman-teman Noni yang mau bertanya-tanya ya lebih lanjut lagi tentang noni-noni balsem, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau langsung aja mengunjungi Instagram noni-noni di @noninoni.id. Jadi segitu aja ngobrol sehat bareng Noni hari ini. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Sehat bareng Noni di episode yang berikutnya. Jangan lupa untuk saatnya aktif dan bebas bergerak. Bye-bye.